Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah struktur beton bertulang kelas 2, akan mempresentasikan tugas besar, yakni analisis desain tower air pada mata kuliah struktur beton bertulang. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Igede Sulabarama dengan IMA HIRAN 059. Perkenalkan, saya Farsa Finando dengan NIM akhiran 046. Perkenalkan, nama saya Dio Hatanegara dengan akhiran NIM 065. Baik, adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada persoalan, kedua ada perhitungan pelat lantai, ketiga ada perhitungan balok, keempat ada perhitungan kolom, dan yang terakhir ada pemodelan pada aplikasi SAP 2000. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama itu untuk soalnya. Pertama, sebuah tower air dengan kapasitas air 4.000 liter dan berat dinding dan atap tower 25 kilonewton. Struktur tower dari beton bertulang seperti terlihat pada gambar 1. Diketahui struktur tersebut menggunakan FVL sama dengan kuat leleh tulangan longitudinal, FVV sama dengan kuat leleh tulangan transversal, dan F aksensi sama dengan kuat tekan beton rencana. Dan ketentuan lainnya pada tabel di atas. Asumsikan beban gempa sebesar VE sama dengan 7.500 kilonewton bekerja horizontal pada plat dasar tangki air atau 4.500 mm dari muka tanah, dan anggap tower terjepit pada muka atas fondasi telapak. Karena kita termasuk kelompok 3, jadi FVL-nya kita 420 MPa, FVV 400, dan F aksensinya 30 MPa. Untuk soalnya, desain elemen struktur plat lantai, balok, B1 dan B2, kolom, dan fondasi dari struktur tower tersebut. Oke, yang pertama itu perencanaan plat. Untuk data umumnya itu, pertama ada tebal plat yaitu 120 mm, dan tebal selimut beton atau diaksen yaitu 25 meter. Yang pertama itu ada pembebanan. Pertama itu ada beban mati. Pertama ada berat dinding dan atap tower yaitu 25 kN. Kedua ada luas plat yaitu 20,25 meter persegi, berat di plat 1,24 kN per meter persegi, kapasitas tangki 40 kg, luas plat 20,25 meter persegi, berat di plat yaitu 1,98 kN per meter persegi. Yang B itu ada kuat perlu atau QU, LY-nya itu hasilnya 1,95 meter, LX-nya 1,25 meter. Kemudian QU-nya yaitu hasilnya 448 kg per meter persegi. Yang kedua itu ada momen, diasumsikan plat dalam keadaan terjepit penuh pada masing-masing tepinya, sehingga perbandingan LI per LX sama dengan 1. Diperoleh hasilnya MX-nya 0,001 LX kuadrat, MLY-nya 0,01 LX kuadrat, MTX-nya min 0,01 LX kuadrat, MTI-nya min 0,01 LX kuadrat. Untuk perhitungannya yaitu MLX-nya hasilnya 190,5 kg atau 1914 km meter. Untuk MLY 150,5 km atau 1914 km meter. Untuk MTX hasilnya itu 4.717 km meter dan MTY sama itu 4.717 km meter. Pertama ada momen nominal rencana. Asumsinya adalah 0,80. Untuk MNLX yaitu hasilnya 2,39 km meter, MNLY 2,39 km meter, MNTX-nya 5,92 km meter, dan MNTI-nya 5,92 km meter. Yang B itu ada momen X lapangan. Untuk tebal platnya itu hasilnya 0,089 meter. Kemudian faktor tahan momennya yaitu hasilnya 0,49. Kemudian rasio tulang minimum ruminnya yaitu hasilnya 0,0033. Untuk rasio tulang maksimum hasilnya 0,027. Untuk rasio tulang diperlukan yaitu hasilnya 0,00168. Dari hasil hitungan diperoleh yaitu perlu lebih besar dari rumin, lebih besar daripada romex. Digunakan yaitu ruminnya yaitu 0,035. Maka AS perlunya yaitu 293,7 mm persegi. Kemudian jarak tulangannya yaitu S-nya 380 meter, 380 mm dan S max-nya itu 240 mm. Karena S kurang dari X max, maka digunakan S sama dengan 240. Luas tulangannya yaitu 480,218. Itu lebih besar daripada 305, maka digunakan tulang pokok KS-nya di 12,240. Kemudian C itu momen arah X tumpuan. Tebal platnya itu 0,089 meter, faktor tahan momennya itu 0,32. Untuk rasio tulang minimum itu rumin hasilnya 0,033 dan rasio tulangan maksimum hasil 0,027. Untuk rasio tulang diperlukan itu hasilnya 0,00265 dan dari hasil perhitungan diperoleh perlu lebih besar dari rumin, lebih besar dari romex, yaitu digunakan ruminnya 0,033. Maka S perlunya 293,7 mm persegi. Kemudian jarak tulangannya S-nya itu 381 mm dan S max-nya itu 240 mm. Karena S kurang dari S max, maka digunakan S sama dengan 240. Untuk luas tulangan yaitu 874 lebih besar pada 305. Maka digunakan tulang pokok yaitu AS-nya di 12,240. Kemudian akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pada momen arah Y lapangan. Yang pertama ada tebal plat dengan hasil tebal plat yakni 89 mm atau milimeter dan dikonversi menjadi meter yaitu 0,089 meter. Yang kedua kita faktor tahan momen yakni ditinjau momen pada balok sebesar 1000 mm yakni dengan hasil 0,76. Next. Yakni ada rasio tulangan minimum yakni dengan hasil rumin yaitu 0,0033 dan rasio tulangan maksimum pada rumex yaitu 0,027. Next. Untuk rasio tulangan yang diperlukan yakni ada
pada rho itu 0,0020 dari hasil perhitungan yang diperoleh, rho perlu itu lebih besar daripada rho min dan rho min lebih besar daripada rho max. Ya, jadi digunakan rho min sebesar 0,0033. Maka AS perlu yaitu 293,7 meter persegi. Untuk jarak tulangan itu yakni tertera pada rumus dengan mendapatkan hasil 681 mm dan untuk S max-nya yakni 2 dikali dengan H atau jarak tinggi yakni 240. Untuk luas tulangan itu tertera pada rumus dan mendapatkan hasil 471 yang lebih besar dari 305 berarti memenuhi hasil yang ditargetkan. Karena S kurang dari S max maka digunakan S sama dengan 240. Untuk E yaitu momen arah Y tumpuan. Pada tebal plat itu diperoleh 0,089 meter. Untuk faktor tahanan momen itu yang ditinjau pada momen balok sebesar 1000 mm yakni 0,74. Rasio tulangan minimum yang diperoleh yakni rho min 0,0033, rasio tulangan maksimum yakni rho max 0,027. Untuk rasio tulangan yang diperlukan yakni 0,0021 dari hasil perhitungan yang diperoleh, rho perlu lebih besar daripada rho min lebih besar daripada rho max. Yang ini digunakan rho min sebesar 0,0033. Maka S perlu yang digunakan yaitu 293,7 meter persegi. Untuk jarak tulangan yang digunakan yakni 681 mm dan X max-nya 240 mm. Untuk luas tulangan diperoleh 471, lebih besar daripada 305 yang berarti lebih besar dari memenuhi target, berarti target memenuhi. Karena S kurang dari S max maka digunakan S sama dengan 240. Untuk perencanaan balok diperoleh data umum sebagai berikut, yakni lebar balok yaitu 1500 mm, tinggi balok 281 mm, diameter tulangan itu 16, diameter sengkang 10 mm, tebal selimut beton 40 mm. Untuk pembebanan ada beban mati, yakni berat dinding dan atap tower sebesar 25 kN. Untuk luas plat yaitu 20,25 meter persegi. Untuk berat di plat yaitu 1,24 kN per meter persegi. Untuk kuat perlu diperoleh nilai LY sebesar 1,95 meter, nilai LX sebesar 1,25 meter, dan nilai QU sebesar 448 kg per meter persegi. Untuk momen diperoleh momen lapangan sebesar 1,914 kN meter. Untuk momen tumpuan yakni sebesar 1914 kN. Untuk rasio tulangan kondisi balance itu ada rho B itu sebesar 0,0363 dan jarak tulangan terhadap sisi luar beton yakni baik karena tadi terjadi kesalahan teknis kehabisan waktu pemakaian Zoom jadi kami lanjutkan presentasi pada video berikut. Yakni saya lanjutkan rasio tulangan kondisi balance rho B itu sebesar 0,0363 dan jarak tulangan terhadap sisi luar beton yakni sebesar 58. Untuk jumlah tulangan dalam satu baris itu ada 20, maka digunakan 20 buah tulangan. Untuk jarak tulangan ke pusat yakni 21,4 mm dengan jarak vertikal yakni sebesar 41 mm. Untuk perencanaan kolom yakni pada data ada asumsi dimensi kolom yakni sebesar 400 kali 400 mm dengan beton decking atau DS sebesar 20 mm dan tebal efektif yakni sebesar 380 mm. Untuk M yakni sebesar 840. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian pemodelan pada aplikasi SAP 2000. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah define material. Yang pertama itu beton FG 30. Di sini yang perlu kita ganti itu hanya modulus elastisitas dan juga FC-nya. Di bawah itu FC-nya 30, tapi karena satuan yang saya pakai itu kilonewton dan meter, terlihatnya 30.000 di sana. Kemudian untuk modulus elastisitasnya, kita cari dengan cara akar FC dikali 4.700. Jadinya akar 30 dikali 4.700, kita dapatkan angka segitu untuk satuan kilonewton meter. Kemudian selanjutnya itu ada baja FEL-nya, longitudinal. Yang perlu kita ganti itu hanya di minimum yield stress, FY, dan minimum tensile stress, FU sesuai soal, yaitu 420. Tapi balik lagi di sana, karena satuan yang saya pakai kilonewton, jadi terlihat segitu. Untuk FIV-nya, sama dengan FEL, itu kita hanya ganti di minimum yield stress, FY, dan minimum tensile stress, FU sesuai soal. Kemudian, sebelum pembebanan, kita lakukan penggambaran model, itu tinggal memasukkan angka yang dapat dari perhitungan ke gambarnya, seperti tebal plat, lebar kolom, dan penulangannya. Jika sudah selesai, kita akan lakukan pembebanan. Yang pertama itu kita define load pattern-nya. Di sini kita pakai dead untuk beban matinya, super dead untuk beban tembok dan atapnya. Kemudian live, ini untuk beban airnya, dan eki untuk beban gempanya. Nah, di sini untuk beban di plat lantainya, kita pakai 1,975 kN per meter kuadrat. Angka ini dapatkan dengan cara, karena di soal kapasitas tangki itu 4.000 liter, jadi maksimumnya 4.000 liter itu 4.000 kg dijadikan ke Newton, 40.000 Newton kita bagi dengan luas dari platnya. Jadi 40.000 Newton dibagi 4.500 mm kuadrat. 4.500 mm dikali
4.500 mm. Jadi, kita dapatkan hasilnya 1,975 dalam satuan kilonewton per meter kuadrat. Kemudian di sini, kita ada beban untuk beban di baloknya itu dari beban tembok dan atap. Karena beban tembok diterima oleh balok. Sini pakai beban merata. Cara mendapatkan angkanya yaitu di soal sudah ditentukan beban tembok dan atap itu totalnya 25 kilonewton. Jadi bebannya itu supaya jadi beban merata, kita bagi dengan bentangnya, bentang dikali 4 karena bentangnya ada 4. Jadi 25 dibagi 4.500 dikali 4. Kita dapatkan angkanya 1,39 kilonewton per meter. Kemudian untuk beban gempanya itu sudah ditentukan di soal, yaitu 7.500 kilonewton. Itu saya aplikasikan di sumbu Y di setiap titik di lantai atas. Kemudian untuk hasil diagramnya, yang di sebelah kiri ada diagram gaya aksialnya, bisa lihat diagramnya seperti itu. Kemudian untuk diagram shear atau gaya geser, bisa lihat gambarnya seperti itu. Ini seperti ada typo, diagram shear atau geser 33 itu gambarnya seperti yang di kanan ini. Kemudian untuk diagram momennya, ini ada momen 22 seperti gambar kiri, untuk bentuk diagramnya seperti itu. Kemudian untuk momen 33 ada di gambar yang sebelah kanan. Nah, untuk pada plat lantai, ini bisa dilihat sebaran momennya, diagramnya. Yang di kiri ini diagram momen plat lantai 1, yang di kanan ini diagram momen plat lantai 22. Bisa dilihat di pojok kiri bawahnya ada momen minimum dan momen maksimumnya. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari perhitungan dan analisa struktur menara air ini adalah sebagai berikut. Beban yang bekerja pada setiap bagian struktur secara alami berbeda-beda. Oleh karena itu, nilai momen yang dihasilkan sangat berbeda. Perhitungan struktur kolom menghasilkan dua hasil momen yang berbeda karena dihitung berdasarkan kondisi yang berbeda dan jumlah tulangan yang berbeda. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.